Oke, ini teman sasananya ternyata dapat video nih, bokapnya yang kecelakaan gini gini gini. Pak Pras ini ayah dari Bang Nathan kan Heeh. kecelakaan nih. Seperti apa nih ceritanya sih? Walaupun hubungan Prastio dan Nathan itu sebenarnya banyak, bisa dibilang sering berantem lah ya mereka berdua tuh. Cuman nggak bisa dibohongin ya, bond antara ayah dan anak itu pasti ada gitu. Jadi mau dia kayak gimana pun, dia tetap ayah gua gitu. Jadi ya dia kecelakaan, gue sedih pasti. Nah makanya kemarin gue maininnya sedemikian rupa seperti yang kalian lihat di tayangan gitu. Tapi ada rasa kecurigaan ke siapa sih? Nathan, Mm-mm. Nathan sementara waktu nggak menaruh curiga pada siapapun, karena sejauh ini di skenario pun belum ada indikator bahwa dia akan menaruh kayak wah ini nih orangnya nih, nggak gitu. Kayak dia lebih lebih nelaah sih, kayak oke ini teman sasananya ternyata dapat video nih, bokapnya yang kecelakaan gini gini gini, wah dicek udah dapat plat mobilnya apa segala macam. Kalau Nathan tuh lebih mikir logis, sama ya udah deh apa yang bisa gue lakuin untuk secepatnya dapetin nih orang gitu. Tapi kan di tayang kemarin kan sempat ada siapa namanya Alisha juga nih bareng-bareng terus gitu kan. Iya. Ada juga komentar kayak udah mulai deket-deket terus nih kayaknya. Heeh, heeh. Seperti apa sih? Nah itu dia, gue sejujurnya agak khawatir nih, mau mau kan Alisa yang nabrak bokap gue. Jadi apa ya, mau dibawa kemana tuh nanti? Ya mungkin kayak love hate dulu, terus nanti kayak Tom and Jerryan, terus baru cair lagi gitu. Mungkin ya. Tapi kalau kamu sendiri, Nathan sendiri tahu nggak sih kalau Pras ini ada hubungan sama Ibu Ajeng? Ya udah tahu semuanya. Kayak Nathan udah tahu kalau misalnya papa itu selingkuhannya Ibu Ajeng, dan makanya dia sedikit lebih pengen ngejaga dan juga pengen uh, apa ya, nggak takut gitu untuk ngadepin Bu Ajeng dan juga Pak Baskara gitu. Makanya Nathan segitunya. Kayak yang pas di scene rumah sakit kan pas Bu Ajeng apa namanya nengokin sambil pegang tangannya Pras gitu kan, Iya kayak benar, buat ngelindungin jangan kayak gitu gitu. betul. Sebenarnya kan Nathan panas banget ngelihatnya, kayak men gara-gara lu nih nyokap gue nggak ada gitu. Tapi eh, kembali lagi kan Nathan mikir dewasa juga, kayak "Ya udahlah urusan bokap gue, mau gimana." Tapi kamu sendiri sebagai pemain di sini dengan banyaknya cerita nih intrik ini itu seperti apa sih? Seru sih kalau gue, cuman kalau gue lebih merhatiin ke plot gue nya, karena itu yang maksudnya yang gue mainin. Dan gue banyak diskusi juga sama tim dan director di sini, tim directing, tim DOP, untuk dapetin misalnya kayak movement atau dapetin dialog yang kira-kira enak atau gimana. Itu aku pengen tetap bertahan di situ. Sejauh ini sebagai Nathan gimana? Seru sih meraninnya, maksudnya gue luas banget, santai, maininnya asik banget karena ini anak tuh rebel tapi pemikir gitu. Maksudnya rebel tapi bukan rebel goblok gitu. Sorry. Rebel tapi bukan rebel yang nggak mikir gitu. Nah jadinya kan uh, smart tapi tengil. Nah itu keren banget, seru Oke, banget. terakhir boleh promo. Halo semuanya, nama gue Noval Samudra, berperan sebagai Nathan di Cinta Yasmin yang tayang di RCTI jam 19.45. Jangan lupa untuk nonton. Yang pembunuhan Dira awalnya kan dia vonis apa divonis nggak divonis sebagai hakimnya, sekarang udah keciduk semua, udah diproses, udah penjara, jadi dia ketahuan kalau bohong gitu. Berarti udah fix dia nih pembunuhnya nih. Dan tapi dihukumnya Bebas. enggak, malah dianulir, bebasnya dianulir, jadi dia tuh dihukum 5 tahun penjara. Maksudnya dia nulis? Awalnya kan dia bebas karena dia nyuap hakim, nah terus
minta tanggapannya sebagai warga masyarakat. Bang, mungkin melihat kasus yang tadi sudah Ronald Tanur kan sempat divonis bebas tapi dianulir dan sekarang ditahan 5 tahun. Ya begitu sih, kalau misalnya emang masih ada yang bisa disogok atau gimana pun, sebenarnya kesalahan pada hakim karena menerima sogokan tersebut dan tergoda. Padahal harusnya dia tetap pada pendiriannya dan tetap pada janjinya, sumpahnya kepada rakyat seperti apa. Jujur, kalau masalah kayak gitu-gitu, gue udah gak naruh banyak harapan sama bangsa ini. Jujur aja. Karena udah terlalu banyak kasus, udah terlalu banyak yang ketahuan, udah terlalu banyak yang terungkap. Tapi nggak ada perubahan bro, sama aja. Jadi ya udah kayak carry on aja gitu. Kita ini semua pion, mereka raja-rajanya. Jadi semangat bermain catur ya guys. Kan dia awalnya kan divonis bebas karena kan nyuruh hakim 3 hakim, terus ada proses segala macam, akhirnya dia dianulir dengan dihukum tapi cuma 5 tahun penjara. Ya kalau misalnya bunuh anak orang, ya kan, lu misalnya nih, lu bunuh anak orang. Kalau misalnya dalam syariah itu dikembalikan kepada keluarga. Misalnya keluarganya bilang, saya ingin yang sama, ya udah, aku mati, ya kan. Saya ingin dia dihukum, tapi sesuai sama misalnya hukumnya, ya udah itu yang dilakukan. Atau misalnya dia bilang, saya memilih untuk memaafkan. Nah kalau syariah kan gitu. Kalau ini kan hukum Indonesia agak beda nih. Jadi agak bingung juga gue mau komennya karena nggak ngerti hukum sini. Cuman ya itu yang tadi gue bilang, gue kecewa sama hakim-hakim yang nggak mikirin perasaan keluarga korban gitu. Apa rasanya cuy? Lu bayangin deh, Kim, hakim, gue ngomong sama lu nih. Lu bayangin anak lu dibunuh. Terus pembunuhnya trial dan berhasil bebas. Gimana? Sakit hati gak lu? Coba deh buat renungan aja deh.